Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari mahasiswa Universitas Kadiri, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Administrasi Publik semester 7. Video ini dibuat untuk memenuhi salah satu tugas kelompok implementasi kebijakan publik dengan dosen pengampu Dr. Daimul Abror SIP. Pada kesempatan kali ini, kami akan membahas implementasi program beras miskin di Desa Kenep, Kecamatan Loceret, Kabupaten Nganjuk, dengan model implementasi Edward III. Sebelum kami masuk ke pembahasan, izinkanlah kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Yang pertama, saya sendiri Novilia Anggi dengan NIM 19215631. Yang kedua, Tirana Keiriani Azaris dengan NIM 19215550. Dan yang terakhir, Trikoriah Irianingrum dengan NIM 19215631. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terlebih dahulu, perkenalkan nama saya Novilia Anggi Agustina sebagai host di acara ini. Kami di sini akan membahas tentang implementasi program beras miskin yang ada di Desa Kenep, Kecamatan Loceret, Kabupaten Nganjuk. Pertama, saya akan memperkenalkan narasumber saya, Tirana Keiriani Azaris dan Trikoriah Irianingrum. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Baik, di sini kita akan langsung ke intinya saja ya. Salah satu desa yang menerima bantuan Raskin adalah Desa Kenep, Kecamatan Loceret, Kabupaten Nganjuk. Program Raskin di Kecamatan Loceret ini berlangsung semenjak 1998 sampai sekarang. Selama berlangsungnya program kan terdapat indikasi adanya masalah implementasi. Apa yang menonjol dari masalah yang dihadapi program beras miskin ini di Desa Kenep, Kecamatan Loceret, dan bagaimana menurut pendapat Tirana tentang hal ini? Baik, sebelumnya terima kasih atas pertanyaannya Novilia Anggi. Jadi menurut pendapat saya, selama berlangsungnya program ini, masalah yang paling menonjol dari tahun ke tahun di Desa Kenep ini itu kurangnya merata dan tidak kesesuaian jumlah beras yang diterima dengan yang sudah ditentukan. Dan pembagian yang tidak tepat sasaran ini seharusnya ditujukan pada rumah tangga miskin, tetapi pembagian beras miskin di Desa Kenep ini tidak hanya untuk rumah tangga miskin, melainkan masyarakat umum juga mendapat bantuan Raskin. Baik, terima kasih atas pendapat dari Tirana Keiriani. Nah, selanjutnya, model implementasi ini kan menggunakan Edward III. Dari Edward III terdapat 4 indikator: komunikasi, sumber daya, disposisi, dan birokrasi. Menurut pendapat Anda, bagaimana Desa Kenep ini menerapkan indikator tersebut? Sebelumnya di sini saya akan menjelaskan indikator komunikasi menurut Edward III. Jadi kejelasan dan konsistensi ini menghasilkan sebuah implementasi baik dalam mensosialisasikan kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah seperti halnya program Raskin. Lalu menurut pendapat Ningrum, bagaimana sih indikator sumber daya dari Edward III yang diterapkan di Desa Kenep ini? Ini ya bagi sumber daya program Raskin di Desa Kenep sangatlah terbatas. Hal ini ditunjukkan jumlah beras yang tidak sebanding dengan warga. Sedangkan fasilitas sarana dan prasarana sudah cukup memadai. Oh, begitu ya? Ya. Terus selanjutnya, indikator disposisi. Menurut Mbak Tirana itu bagaimana untuk diterapkan di Desa Kenep ini? Indikator disposisi ini dalam program Raskin di Desa Kenep itu sudah baik ya. Dalam hal tersebut dikarenakan pelaksanaan Raskin ini melaksanakan tugasnya dengan bersungguh-sungguh sehingga yang menjadi tujuan program Raskin ini dapat diwujudkan dan kecemburuan sosial dapat teratasi karena warga membuat kesepakatan bersama tentang pemerataan jumlah penerima Raskin. Terima kasih atas jawaban dari Tirana Keiriani. Dan selanjutnya saya akan bertanya pada Ningrum. Ini kan indikator terakhir dari Edward III, indikator birokrasi. Apakah sudah diterapkan di Desa Kenep atau belum? Baik, sudah ya Mbak Eni. Struktur birokrasi program Raskin di Desa Kenep meliputi standar operasional, prosedur,
yang jelas melalui garis beras yang sampai di tiap-tiap desa hingga sampai kepada warga penerimaan manfaat Raskin, dan segmentasi yang baik berupa laporan tiap-tiap bulan, kualitas, dan uang hasil penjualan tiap akhir bulan. Jawabannya Ningrum. Pertanyaan terakhir ini tentang saran. Bagaimana saran kalian berdua dalam program Raskin yang ada di Desa Kenep ini? Saran yang diperlukan adanya pembaruan data atau rasionalisasi sasaran penerimaan Raskin sehingga dapat kesesuaian antara jumlah penerimaan Raskin dengan jumlah masyarakat miskin, menginformasikan secara terbuka kriteria penerimaan Raskin. Baik, terima kasih atas kehadirannya Tirana dan Ningrum di podcast hari ini. Selanjutnya saya akan menutup